Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, kita bikin romantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to Mini Vlog Pancatara. Nah teman-teman, di vlog kali ini kita akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi membawa kemudahan bagi kita semua. Hai teman-teman, nah sekarang kami sedang berada di sebuah contoh swalayan yang ada di daerah tempat kami. Nah kami di sini akan memperlihatkan bagaimana situasi alam dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Namun, kemana kini perginya dirimu? Mengapa indahmu mulai pergi? Mengapa suaramu perlahan menghilang? Mengapa suburmu mulai luntur? Dan mengapa kekayaanmu mulai habis? Aku tidak tahu kepada siapa aku harus bertanya. Aku di mana? Mengapa kita bisa ada di sini? Apakah dengan kita di sini kita bisa melihat perkembangan teknologi masa kini? Ternyata kita di sini bisa melihat perbedaan pada masa teknologi dan pada masa zaman dahulu. Yang dimana pada zaman dahulu kita melihat informasi atau sebuah kabar melalui koran. Dan pada zaman sekarang atau pada zaman perkembangan teknologi, kita bisa melihat informasi melalui berbagai internet. Cak, lihat deh, kok itu si Rifki jalannya sambil main game sih? Mana buang sampah sembarangan lagi. Iya ya Nay, tapi emang dia tuh terlalu kecanduan main gadget deh, sampai nggak peduli sama keadaan sekitar. Emangnya susah ya buang sampah ke tempatnya? Iya, padahal tinggal masukin ke tempat sampah aja. Dia juga berubah loh semenjak ada gadget. Secara kan dulu dia teman kecil aku. Dulu dia kalau diajak main mau terus, sekarang boro-boro main. Fokusnya main gadget terus. Apalagi sih yang ia lakuin kali ini? Kenapa dia merusak tanaman? Apakah tanaman mengganggu manusia? Sudah jelas kan tidak. Oksigen yang dihirup manusia juga kan berasal dari tanaman. Masa dia frustasi gara-gara kalah game sih sampai dia cabut-cabutin daun segala? Kan merusak lingkungan. Tidak terlihat jelaskah tulisan non-organik dan organik itu? Mengapa ia masih salah memasukkan sampahnya? Apakah memang ia tidak teliti? Ataukah ia tidak tahu tentang pemilahan sampah? Ataukah ia sudah tahu tetapi tidak mau melakukannya? Apakah ini merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi sehingga manusia tidak peduli terhadap lingkungannya? Duh, gerah banget sih di sini. Nyalain AC ah. Aduh, lagi asik-asiknya ngadem malah datang guru mapel. Mengapa ia membiarkan AC menyala begitu saja? Apakah ia tak tahu bahwa AC yang menyala dapat menjadi pemicu pemanasan global yang cukup signifikan? Pasalnya, alat elektronik itu menggunakan banyak energi, yang berarti berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kenapa ia membiarkannya dengan sia-sia? Apakah ini jawaban dari pertanyaanku tentang kemana perginya keindahan alam? Apa penyebab kesuburan meluntur?
serta kemana kekayaannya pergi. Ternyata penyebabnya tak lain adalah manusia itu sendiri. Jika setiap hari manusia melakukan hal-hal tadi dan dilakukan oleh semua manusia, bagaimana alam tidak menangis? Karena hidup di era maju dan serba digital ini seringkali membuat kita kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga lingkungan tidak segar dan tidak subur lagi. Akibat pengaruh dari perkembangan teknologi yang tidak dimanfaatkan dengan baik dan hanya dilalaikan begitu saja. Bagaimana alam tidak menangis? Alam tidak bersalah, dan alam juga tidak mau dirusak. Alam, maafkanlah kami. Halo guys, di sini kita kedatangan tamu nih dari Blok M. Ngomong-ngomong, namanya siapa bang? Nama saya Yasa. Oke. Nah sekarang kita ngerekam lagi pakai HP nih. Iya. HP itu pertama kali ditemukan sama siapa sih? Oh iya, HP itu pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tanggal 14 April 1973. Oh gitu. Gertes ya. Menurut lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Khairuniza dari kelas 11 Mereka 3. Di sepanjang video ini saya akan menjelaskan mengenai perasaan saya ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas bersama Bukania. Nah, seperti apa yang sudah saya rasakan ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas bersama Bukania itu sangat menyenangkan. Karena cara mengajar bukannya itu sangat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga Maya sama teman-teman Maya itu bisa fokus dan tertarik dengan materi yang sedang dibahas oleh Bukania. Nah, kemudian cara menjelaskan bukannya juga menggunakan bahasa yang bisa kami pahami, sehingga ketika kami mendapatkan sebuah tugas atau proyek, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Apalagi kebanyakan itu kita mendapatkan tugas dalam bentuk kelompok. Nah, seperti tugas kemarin contohnya yaitu pengalih wahanaan teks berita. Pada saat itu, kelompok Maya membuat sebuah vlog mengenai perkembangan teknologi. Saat itu, Maya sama teman-teman Maya itu saling sharing ide, pendapat, sehingga itu membuat kami menjadi semakin dekat. Dan kami juga melatih kerjasama untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, kami juga merasakan sebuah kepuasan dan kesenangan karena kami bisa mengerti materi tersebut dengan sangat baik. Nah, dari materi tersebut juga Maya bisa mendapatkan sebuah manfaat di kehidupan Maya, apalagi ketika menjalankan prosesnya. Maya menjadi belajar untuk bisa berpikir lebih kritis, kemudian menjadi seorang pribadi yang lebih kreatif, sabar, dan bisa melatih kerjasama bareng teman-teman Maya untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai perasaan Maya ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bukania. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naila Sintabela. Saya dari kelas 11 di SMA Negeri 1 Cikembar. Dan di sini saya akan menyampaikan bagaimana perasaan saya selama saya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cikembar ini dengan Bukania. Nah, saya mempunyai beberapa poin yang akan disampaikan pada kali ini. Nah, yang pertama, tentunya menurut saya sangat menyenangkan karena selain kita menambah wawasan dan pengetahuan, di sana juga kita banyak bermain game seputar materi yang akan dibahas, sehingga dalam menjalani pembelajarannya pun kita tidak merasa bosan atau tidak merasa jenuh. Nah, poin yang kedua yaitu selain pembelajarannya menyenangkan, gurunya pun sangat menyenangkan sekali dan mudah dipahami dalam penyampaian pelajarannya. Kemudian poin yang ketiga
kita semakin semangat belajar karena metode pembelajarannya tidak membosankan. Dan yang terakhir, belajar bahasa Indonesia dengan bukannya banyak sekali mengajarkan bagaimana kita harus belajar dengan disiplin, bagaimana kita belajar dengan baik, dan bagaimana kita menyalurkan atau bisa menyalurkan kreativitas diri sendiri. Nah, selanjutnya, perasaan saya selama membuat proyek pengaliwahanaan teks berita itu menurut saya hal yang paling menyenangkan karena bagi saya di sini kita dapat mengkreasikan ide-ide sebagai bentuk dari pengalaman dan sebagai penyaluran bakat yang kita punya. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat yang bisa dirasakan dari pembelajaran bahasa Indonesia dalam kehidupan. Menurut saya, selain menambah wawasan dan pengetahuan yang kita dapatkan, kita juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dengan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia juga, kita dapat mempermudah dalam berkomunikasi karena bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, apalagi belajar bahasa Indonesia dengan bukannya selain mudah atau cepat dipahami bagi saya dan mungkin rekan-rekan saya juga dapat menyenangkan dan menurut saya pembelajarannya sangat produktif dan sangat disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil observasi kelas terhadap Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Cikembar, secara umum sudah menunjukkan peningkatan. Namun yang paling menonjol adalah ada beberapa guru yang sudah melakukan perubahan atau transformasi pembelajaran begitu besar. Salah satunya adalah yang saya pantau yaitu Ibu Kania Rismayanti. Selama di kelas nampak bahwa siswa benar-benar terlibat. Suasana kelas begitu menyenangkan siswa, dari mulai penggunaan project peace learning banyak melibatkan siswa. Kemudian nampak sekali ada variasi dalam penggunaan metode. Tidak hanya ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian dikuatkan dengan pemanfaatan berbagai sumber. Baik itu sumber langsung dari buku bahasa Indonesia ataupun dari YouTube. Dikuatkan lagi dengan paparan melalui Canva, diselingi dengan berbagai kuis. Ini yang sangat menarik, sehingga nampak sekali bahwa selama kami di kelas, anak tidak merasa jenuh. Dan berdasarkan proses pemantauan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian pada bagian akhir kami memantau penilaian dan ternyata penilaiannya cukup baik. Ada pemahaman siswa yang meningkat secara signifikan. Ini mudah-mudahan pengalaman ini khususnya dari Ibu Kania Rismayanti dapat ditularkan kepada rekan-rekan yang lainnya, bisa membantu, memotivasi sehingga rekan-rekan lain sama-sama mau maju merubah diri untuk mengembangkan kualitas, khususnya peningkatan kualitas pembelajaran. Itu saja hasil observasi kami. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.